biasa. Benedictat bis orat, kata Santo Agustinus, yang artinya bernyanyi baik, berdoa 2 kali. Sekali lagi tepuk tangan untuk tim pujian kita hari ini. Saudari-saudaraku, kita akan buka dengan nyanyian lagi. Kalau kau suka hati, tepuk tangan, nyanyi. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Sebentar, Anda sudah makan malam? Romo belum. Ayo nyanyi yang lebih semangat. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, cubit temanmu. Kalau kau suka hati, cubit yang keras, ya. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, cubit dong, iya. Kalau kau suka hati, gelitikin, gelitikin. Ya. Kalau kau suka hati, gelitikin, iya. Kalau kau suka hati, nyanyi, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati. Jadi ternyata mudah sekali membuat orang jatuh dalam dosa. Ya toh Anda cuma diminta saja, Anda buat, tidak tahu apa-apa. Kita kenalan dulu, karena kalau tidak kenal maka tidak. Saya Romo Albertus Joni SCY. Sungguh-sungguh Romo. Karena itu saya pakai jubah. Kalau tidak pakai jubah saya seperti sales asuransi. Saya imam Katolik dalam kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus. Singkatannya SCJ. Bukan SJ. SJ itu Serikat Jesuit ya. Kalau Romo itu SCJ. Serikat Cowok Jomblo, bukan ya? Yang nakal suka cari janda. Saya tarekat SCJ, Sacerdotum Congregatio a Sacro Cor Dei Jesu. Yang bisa mengulangi bahasa Latinnya, Romo kasih hadiah. Angkat tangan. Saya pelan-pelan. Congregatio Sacerdotum a Sacro Cor Dei Jesu. Masa gak ada yang mau? Hadiahnya lumayan. Saya hitung 1, 2. Benar gak ada? Congregatio Sacerdotum a Sacro Cor Dei Jesu. Waduh, Bandung ini. Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus. Yuk bahasa Indonesianya. Kongregasi Imam-Imam. Siapa yang mau ulangi, angkat tangan, dapat hadiah. Siapa yang mau ulangi? Bahasa Indonesia. Kongregasi. Ya, karena Anda banyak yang jawab, ya udah nggak jadi hadiahnya ya. Gak cukup hadiahnya. Saudari-saudara, sebelum kita mulai, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Boleh kasih Romo 3 pertanyaan tentang saya, apa aja sebelum kita masuk ke sesi. Boleh tanya apa aja, langsung angkat tangan. Silakan. Ya, langsung kasih dong mic-nya. Ada panitia yang bisa keliling. Siapa? Tadi langsung berdiri. Iya, langsung berdiri. Oh, silakan Om, yang depan dulu. Malam Romo. Malam. Pertanyaan saya, kenapa Romo terpanggil menjadi Romo? Kenapa saya terpanggil menjadi imam ya? Oke, saya terpikir mau menjadi imam saat saya kelas 2 SD. Saya mau sambut komuni, cicip rasa hosti padahal belum komuni pertama. Anda tahu rasa penasaran itu ya? Siapa yang dulu pernah penasaran seperti itu? Waktu kecil, ada? Apa rasanya itu roti-roti putih itu? Ada merasakan itu? Lalu saya maju ke depan sama mami saya. Lalu ketika mami saya sambut komuni, saya lompat, saya mau rebut dari tangan mami saya. Mami saya sio macan. Jadi langsung ya. Jadi Romo langsung dikeplak, saya nangis dari depan altar sampai belakang. Lalu yang terjadi, di kursi saya menangis, saya lihat salib, saya bilang, Tuhan, tunggu waktunya. Kalau saya besar nanti, saya akan makan roti yang gede itu, dan saya akan minum dari cangkir emas itu.
Sialnya Tuhan mendengarkan doa saya. Jadi sampai sekarang Romo misa terus setiap hari. Kalau ditanya mengapa, waktu kecil itu ketika saya beranjak remaja, saya capek bantu papi saya. Nggak berhenti-berhenti. Papi saya buka toko kelontong, isinya macam-macam. Dan sebagai anak pertama laki-laki, saya diharapkan melanjutkan usaha papa. Tapi saya capek, saya nggak mau. Karena capek ya, ngitung nota, pulang sekolah ngitung nota, pulang sekolah ngitung nota. Wajah saya udah kayak Excel waktu itu. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke seminari saja. Karena saya punya cita-cita waktu masih kecil, saya ingat kembali, lalu saya tipu papi saya. Papi saya pai-pai, orang Buddha, jadi tidak tahu apa itu seminari. Saya berangkat saja ke Palembang untuk tes seminari, saya minta uang, saya bilang saya mau jalan-jalan papi. Dan papi saya kasih duit, lalu sampai dia tunggu, kok kamu gak daftar sekolah? Saya sudah sekolah papi, saya sudah diterima di seminari. Apa? Sekolah menari? Papi saya Buddha, nggak tahu apa-apa. Jadi saya jelaskan, oh itu sekolah jadi pastor papi. Kamu mau jadi pastor? Itu kan tidak kawin itu kan? Waduh, dia bilang, iya pak, saya akan jadi pastor. Lalu papa saya bilang, nanti engkongmu bangun dari kuburan katanya. Karena kita orang Tionghoa, anak pertama laki-laki, cucu pertama pula, itu diharapkan membangkitkan keturunan. Ya toh, ada anak pertama di sini, anak sulung, angkat tangan, laki-laki anak sulung. Orang-orang pilihan ini luar biasa ini. Iya, diharapkan membangkitkan keturunan bagi keluarganya, bukan? Begitu juga dengan Romo. Jadi ya saya mengikhlaskan itu semua. Bahkan ketika saya sudah ditahbiskan pun, papi saya masih berusaha mencarikan istri untuk saya. Bayangkan ya. Karena papi saya nggak tahu. Dia dibaptis kilat, kursus kilat 3 bulan. Karena katekisnya tahu bahwa ini ayahnya Romo, maka belajar cukup 3 bulan. Jadi doanya sampai sekarang juga bulet-bulet ya. Waktu sebelum meninggal pun doa Bapak kami tidak lancar. Bapak kami yang ada di surga, terpujilah engkau di antara wanita gitu. Enak sekali Bapak terpuji di antara wanita. Jadi papa saya dengan kesederhanaannya akhirnya mengikhlaskan Romo, singkat cerita. Ya, dan dia akhirnya mengatakan, oh iya, papi bangga anaknya jadi Romo. Wih, luar biasa. Papi saya ke surga hampir setahun yang lalu. Saya yakin dia sudah mendoakan saya di sana. Gitu ya. Itu jawaban panjang dari pertanyaan yang singkat. Pertanyaan kedua, ada? Langsung silakan. Tolong dicatat ya panitia, nanti Romo akan kirimkan hadiah untuk yang bertanya. Om siapa tadi namanya? Om Kiki. Oh, sangar, kumisan, tinggi besar, namanya Kiki. Silakan, Ibu. Selamat malam, Romo. Malam, Ibu. Nama saya Lili. Dari Kiki ke Bu Lili, iya. Ya, betul. Silakan Bu Lili. Saya suka mendengarkan ceramah Romo di YouTube. Makasih. Romo sekolah di Amerika. Tapi di situ hanya sedikit katanya subjeknya ya. Itu mengenai untuk menangani orang-orang yang kecanduan gadget. Apa bisa diuraikan sedikit? Oh iya, Terima kasih. Saya studi lanjutnya setelah S1 S2 di dalam negeri, belajar teologi di Jogja, filsafat di Jogja. Saya lanjut ngambil SOAP, Social Applied Philosophy, di Marquette University, itu private school punya Jesuit, Romo-Romo Jesuit. Saya S2-nya di sana, mengambil digital ethics, etika digital. Lalu saya penelitiannya juga tentang subjek yang sama, etika digital, di program PhD-nya. Tapi ketika saya tahun kedua PhD program waktu itu, COVID melanda. Amerika banyak sekali yang meninggal, ada kebencian rasial kepada orang-orang Asia. Wajah saya kurang Cina seperti apa?
Jadi termasuk targeted gitu ya. Dan saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia untuk break sebentar, kemudian baru saja tahun lalu saya memutuskan untuk stop. Jadi saya PhD-nya nggak selesai, tapi saya pelajari tentang etika digital. Salah satunya berhadapan dengan soal adiksi terhadap gadget dan social media. Itu penelitian saya, salah satunya dari banyak penelitian. Itu Ibu, terima kasih banyak. Pertanyaannya satu lagi. Iya. Di mana? Angkat tangan. Gak kelihatan. Tinggi, berdiri. Oh sudah ya. Maaf. Silakan. Nama saya Leoni. Hai Leoni. Mau tanya, kalau Romo itu asalnya dari mana dan SCJ itu dari gereja mana? SCJ itu dari gereja Katolik. Asalnya paroki mana gitu? Oh, saya lahir di kota Jambi. Anda tahu kota Jambi? Kota kecil di tengah Sumatera. Kota Jambi dari Palembang masih 6 jam berkendara. Kemudian besar di Tanjung Karang, Lampung. Saya SD di Lampung, SMP saya kembali ke Jambi, SMA di Seminari Menengah Palembang. SCJ itu pusatnya di Indonesia, ada di kota Palembang. Jadi mungkin tidak begitu populer di Jawa karena kami bermisi di tanah Sumatera. Jadi rata-rata di Jambi, Bengkulu, Riau, Lampung, kemudian naik sekarang ke Padang. Itu SC bermukim di sana. Sekarang kita bermisi lagi ke Papua, ke Kalimantan. Jadi tidak ada di Bandung, karena Bandung sudah cukup banyak romo-romonya. Jadi kami pergi ke tempat-tempat yang sulit, karena pilihan spiritualitas para SC itu sederhana. Kami ingin mewartakan kasih Yesus di tempat-tempat yang sulit. Jadi seperti saya ketika baru tabisan, saya perginya bermisi di perbatasan antara Lampung, Palembang, daerah Tulang Bawang, Mesuji, daerah penuh lumpur, di tengah-tengah hutan sawit. Ada satu gereja yang kayak kandang babi dan Romo harus merayakan misa di situ. Begitu masuk itu atap seng 2 jengkal di atas kepala saya. Jadi begitu saya masuk, wih, kayak open presto rasanya ya. Minyak-minyak babi dalam tubuh saya keluar semua itu. Luar biasa pokoknya. Jadi kami memang melayani di tempat-tempat yang terutama misi, melayani misi lokal gereja. Jadi itu SCY. Iya, gitu ya. Nah, sekarang Kokoknya itu dari mana? apa? Yang istilah Romo kokoknya itu dapat dari mana? Karena namanya kan kayaknya nggak ada nama kokoknya gitu. Jadi saya dari kecil karena anak pertama dipanggil Koko kan, oleh semua orang, semua keluarga saya dipanggil Koko. Masuk seminari, sipit sendiri. Jadi semua orang mulai panggil saya Koko. Lalu sampai sekarang saya dipanggil Koko gitu ya. Viral sekali di YouTube. Oke. Itu saja malam hari ini. Rutenya sederhana, 15-20 menit. Romo nanti akan sharing tentang pengalaman kita. Judulnya apa? Coba dilihat. Nah, saudari-saudara, ini temanya kelihatan berat, tapi sebetulnya sederhana. Romo ingin kita mengunjungi hati kita malam hari ini. Saya ingin kasih tahu bahwa emosi dan sukacita termasuk di dalamnya adalah sarana untuk berjumpa dengan Allah. Karena belakangan ini banyak dari kita yang menjadi begitu sibuk. Romo melihat semuanya sibuk. Sibuk menata hidup, sibuk menata bisnisnya, sibuk menata keluarganya, sibuk menata cita-cita masa depan bagi yang masih muda, sibuk mempersiapkan banyak hal untuk masa depan, sehingga kita lupa untuk mengunjungi hati kita. Maka Romo ingin buka sesi ini dengan pertanyaan, apakah Anda bahagia hari ini? Apakah Anda sungguh bahagia hari ini? Senyum.
Coba sekarang pikirkan, apakah Anda bahagia? Dan kalau Anda bahagia, apa sebabnya? Untuk 2 menit pertama, silahkan bagikan ke kanan kiri Anda. Jawabannya sharing, cerita sekarang 2 menit. Romo tunggu. Apakah Anda bahagia? Kalau iya, apa yang membuat Anda bahagia? 2 menit dari sekarang. Apakah Anda bahagia? Apa yang membuat Anda bahagia? Saya masih lihat orang yang nggak mau sharing ya. Yang nggak mau sharing berat jodohnya. Sharing. Kalau itu di sebelah adalah pasangan, malah lebih enak sharingnya, bisa sambil pelukan. Iya, udah lama nggak memeluk pasangannya mungkin ya. Coba sharing, apakah Anda bahagia? Ayo mari, Romo tunggu. Silakan. Pura-pura menikmati kacang, nggak mau sharing. Pura-pura langsung dipakai maskernya. Apakah Anda bahagia? Semoga saudari-saudaraku yang terkasih, ada begitu banyak alasan bagi kita hari ini untuk merasa tidak bahagia. Betul. Karena kalau kita lihat-lihat hidup kita, tidak semuanya mulus. Dan sudah penelitian-penelitian menunjukkan orang itu lebih mudah tersandera oleh banyak pikiran negatif daripada pikiran-pikiran yang positif. Kalau dia punya pikiran negatif, sedikit saja suaranya itu teramplifikasi dengan begitu lantang di dalam kepala kita. Dan itu sebabnya kita cenderung untuk memakai banyak topeng. Kita memakai banyak topeng supaya suara-suara yang negatif itu tidak menghakimi kita, supaya tidak mengganggu kita. Kita pakai banyak topeng. Coba lihat, apakah orang di kanan kiri Anda adalah orang yang mudah tersenyum? Coba dilihat. Kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, mereka tersenyum seperti sekarang. Inilah topengnya. Semakin banyak topengnya, semakin kita lelah. Maka hal pertama yang Romo ingin sampaikan pada Anda, saudari-saudaraku, kalau Anda mendengarkan banyak suara-suara negatif dalam kepala Anda yang menunjukkan kesulitan-kesulitan hidup, saya harap Anda harus berani untuk jujur pada diri Anda, jujur pada hati Anda, mengatakan, ya, saya nggak baik-baik aja kok. Ya betul, I'm not okay. Ya betul, saya punya banyak masalah. Jangan disangkal. Semakin banyak Anda menyangkal salib Anda, semakin hidup akan berat, semakin hidup akan melelahkan. Maka apa yang Tuhan perintahkan pada kita? Yang mau jadi muridku harus setia memikul salibnya setiap hari. Jangan disangkal salibnya. Maka ini pelajaran pertama yang Romo ingin sampaikan pada Anda. Jangan mudah menipu diri sendiri dengan pelbagai tampilan yang Anda pikir Romo hahaha begini, lalu hidupnya itu selalu bahagia dan baik-baik saja? Saya kalau masuk kamar juga gemeter tahu. Lagunya apa? Sendiri lagi. Kalau saya berjumpa dengan umat yang ceria-ceria seperti ini, Romo bahagia sekali. Tapi ketika masuk ke kamar, saya menghadapi kesepian yang bahkan saya tidak bisa beri nama. Kesepian yang mengerikan. Anda kalau ke kamar, Anda pasti bahagia. Selalu ada teman bukan di kamar Anda?
Saya masuk kamar itu selalu lihat salib Yesus besar sekali di situ. Maka saudari-saudaraku, ulangi kata-kata Romo yang pertama ini. Aku mau belajar jujur pada salibku. 1, 2, 3. Aku mau belajar jujur pada salibku. Kok Anda seperti tidak yakin gitu ya? Anda takut ya menerima salib ya? Oke, 1, 2, 3. Aku mau belajar jujur pada salibku. Aku mau belajar jujur pada salibku. Yang sebelah kanan dulu. 1, 2, 3. Aku mau belajar jujur pada salibku. Anda sudah makan kan? Oke, suaranya harus lebih lantang. 1, 2, 3. Aku mau belajar Jujur pada salibku. sebelah kiri Romo. 1, 2, 3. Aku mau belajar jujur pada salibku. Kelihatan ya bedanya. Semuanya sekarang. 1, 2, 3. Aku mau belajar jujur pada salibku. Betul, kadang-kadang kita itu tidak baik-baik saja dan Anda harus belajar untuk mengakui itu. Aku mau belajar jujur pada salibku. Dan Anda tinggal mengatakan, ya Tuhan, hidupku lagi gak baik-baik aja Tuhan, tapi bersamamu aku yakin bisa. Amin. Bersama Yesus aku yakin bisa. Ini yang kedua Romo mau katakan pada Anda. Ayo 1, 2, 3. Bersama Yesus aku yakin bisa. 1, 2, 3. Bersama Yesus aku yakin bisa. Bersama Yesus aku yakin bisa. Banyak kondisi yang tidak ideal akan kita hadapi dalam hidup ini. Tapi bersama Yesus aku yakin bisa. Suatu hari Romo pulang dari kantor. Saya sebelum pindah ke Palembang 2 minggu ini saya berkarya di sekolahan, di asrama. Saya punya 450 siswa, usia remaja semuanya, Anda bisa bayangkan ya. Dan tinggal di asrama dengan 120 anak remaja laki-laki. Anda bisa bayangkan ya, baunya kayak apa ya. 120 coba bayangkan. Suatu kali saya pulang ke asrama, berjumpa dengan satu anak ini yang menggunakan pisau roti Romo. Anda tahu pisau roti ada gerigi-gerigi kasarnya? Tahu ya? Bisa membayangkan pisau roti? Punya nggak di rumah? Jadi pisau roti itu dia pakai, dia duduk di bawah meja makan Romo karena dia piket membersihkan meja makan kami. Dia pakai pisau roti kami untuk menggaruk jempol kakinya dan telunjuk kakinya digaruk karena ada kutu air, jadi digaruk pakai pisau rotinya Romo-Romo itu. Nikmat sekali dia. Tapi kan Romo melihat itu, saya darahnya langsung naik. Karena jijik kan. Saya bilang, nak, otakmu itu loh nak, saya bilang. Karena dia lihat muka Romo sudah merah padam, dia ketakutan. Enggak Romo, ini saya cuci. Dia celup-celupkan di mana Anda tahu? Dicelupkan ke kain pel. Jadi sudah kena kutu air di kakinya, kena lagi air pel yang sudah berwarna hitam pekat. Wih, darah saya langsung cus. Saya mau marahin dia saat itu, tapi di belakang kepala saya ada suara. Aku belum selesai dengan anak ini. Wah, mak kelakep saya. Suara itu jelas sekali. Aku belum selesai dengan anak ini. Saya yakin itu suara Roh Kudus. Karena nggak mungkin itu suara yang lain. Karena nggak ada Romo yang lain. Aku belum selesai dengan anak ini. Roh Kudus ingatkan saya, oh iya, ini anak masih kelas 1 SMA, masih baru. Dia masih baru datang. Mungkin di tempat dia tidak ada roti. Mungkin di tempat dia tidak ada pisau roti. Mungkin bagi dia itulah kenikmatan satu-satunya yang dia dapatkan di hari itu. Jadi kau tidak berhak untuk marahin dia. Lalu seketika emosi saya surut, lalu saya mengatakan, ya sudah nak, ya sudah, lain kali jangan diulangi. Cucilah semua pisau itu. Di situ kebodohan saya. Karena mestinya satu pisau itu saja yang saya buang, lalu saya nggak akan tahu kan. Tapi saya minta dia mencuci, lalu dia mengambil semua pisau, sehingga saya nggak tahu lagi pisau mana yang dia pakai. Selama 1 minggu Romo nggak makan roti. Saya cuma mengamati Romo-Romo lain itu makan roti. Saya tanya, enak Romo? Enak. Yang kedua, teman-teman, kalau engkau mau jujur pada hatimu, engkau harus mengakui bahwa tiap orang di sekitarmu tidak sempurna.
tidak sempurna. Gak ada yang sempurna di kanan kirimu. Anda bawa istri Anda saat ini. Siapa yang bawa istrinya? Bapak-bapak, siapa yang bawa istrinya? Tunjuk yang tinggi, bapak-bapak. Apakah istri Anda sempurna? Oke, kita dengarkan jawaban ibu-ibu ya. Para istri, angkat tangan. Para istri yang merasa sudah jadi istri. Apakah suami Anda sempurna? Bapak-bapak kalau Bapak-bapak kalau ditanya itu pasti. Itulah bapak-bapak, mereka berusaha menjaga kehormatan istrinya. Tepuk tangan untuk bapak-bapak. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu akan merasa terdukung kalau ada temannya hadir. Lihat aja ibu-ibu, kalau punya masalah dengan suaminya, suami biasa akan cenderung diam, lari, menyingkir kalau ada masalah. Tapi kalau ibu-ibu, dia menyingkir untuk mencari teman, mencari bala bantuan. Sehingga orang satu Keuskupan Bandung tahu masalah suaminya. Saya kan kerja di sekolahan pelayanannya. Jadi kadang-kadang waktu jam menunggu pulang, Romo sengaja muter dari balik tembok. Saya tuh nguping apa sih yang dibicarakan ibu-ibu yang sedang menunggu anaknya pulang itu. Rupanya mengerikan ya yang mereka percakapkan itu ya. Ibu-ibu itu bisa bercerita dengan bebas tentang apa saja, termasuk tentang urusan ranjang dengan suaminya. Itu di-sharingkan. Bapak-bapak, nasib kita. Saudari-saudara, suami Anda tidak sempurna, istri Anda tidak sempurna. Anak-anak sempurna nggak? Anak-anak sempurna? Mereka akan sering mengecewakan hati Anda. Pegang kata-kata saya. Betul itu. Anak-anak, apakah orang tuamu sempurna? Anak-anak, tante usia udah 60-an tante. Yang merasa anak-anak muda, angkat tangan. Yang merasa anak-anak muda, tinggi. Anak-anak yang merasa muda, apakah engkau pernah dikecewakan oleh orang tuamu? Sering ya, cenderung membanding-bandingkan. Sekali lagi konteksnya sekolahan. Romo lihat ratusan siswa. Kalau lagi ambil rapor, pasangan papa mama itu akan datang. Dia akan bilang, kalau nilainya jelek, "Pak, anakmu ini loh pak, kayak gini. Ma, anakmu ini loh ma, seperti ini. Kok nilainya jelek semua?" Saling lempar-lemparan anak, padahal membuatnya bersama-sama. Kadang-kadang saya merasa kasihan pada anak-anak ini. Kalau nilainya bagus nanti akan dipuji. Wah, ini baru anak papa, ini baru anak mama. Betul? Maka tidak ada yang sempurna. Semua akan saling mengecewakan. Tapi Alain de Botton mengatakan apa? Alain de Botton mengatakan semuanya cukup baik. Ini salah satu filsuf favorit saya. Dia bilang tidak ada orang yang sempurna. Yang ada adalah orang yang cukup baik. Dan yang sudah cukup baik, sudah baik. Jadi ini poin kedua, Romo. Poin pertama Anda sudah lupa pasti. Poin pertama apa tadi? Romo bilang. Belajar jujur pada salib. Aku mau belajar apa? Aku mau belajar jujur pada salibku. Yang kedua, yang Romo ingin bagikan pada Anda, aku mau belajar bahwa semua orang itu cukup baik. Punya kelemahan, tapi cukup baik. Maka kita ulangi kata-kata Romo yang kedua ini. Aku mau belajar semuanya cukup baik. Tidak ada yang sempurna, tapi semuanya cukup baik. Suamiku, ada nggak orangnya di sini? Peluk. Saya pengen lihat Anda pelukan. Peluk suami Anda. Suamiku cukup baik. Kok para ibu seperti nggak ikhlas ya? 1, 2, 3 peluk. Suamiku cukup baik.
Bapak-bapak mengatakan pada istrinya, istriku cukup baik. Waduh, ini Anda malu-malu semua ya. Romo nggak akan iri. Maka coba saya atau saya keliling ya sebaiknya ya. Baik, saya keliling ya. Ini susahnya memberi seminar kalau Anda sudah makan kenyang ya. Begini caranya. Anda sudah tidak tergerak lagi untuk bergerak. Coba 1, 2, 3 istri dan suami saling peluk. Ada istri dan suami peluk ya. Peluk. Yang nggak bawa istri, nggak bawa suami, bawa temen nggak? Boleh peluk. Kalau Anda bawa temen boleh peluk, ya. Jangan peluk istri orang atau suami orang. Katakan semua 1, 2, 3 semuanya cukup baik. Dan yang sudah cukup baik sudah baik. Sadarilah itu. Suami Anda jangan lepaskan pelukannya. Saya ingin lihat orang bercengkrama hari ini, kita mengunjungi hati. Jangan lepaskan pelukannya. Iya, yang apa? Cici nggak ada yang meluk. Sama Romo nggak boleh ya. Jangan ya, Dik ya. Jangan ya, Dik ya. Anda tahu kalau di pasturan itu meja, kalau di kamar konseling di tengahnya selalu ada meja gede biasanya. Di pasturan Anda ada? Atau di gereja paroki ada? Ruang konseling biasa selalu ada meja gede. Anda tahu mengapa alasannya? Ada supaya pasturnya ada supaya pasturnya tidak disosor. Romo, pastor. Betapa banyak pastor-pastor jatuh karena konseling, betul? Awalnya konseling, terjadi konsleting di hati. Lalu turun ke area resleting, terus blending, terus pening. Maka sadari semuanya cukup baik, semuanya cukup baik. Semua punya kelemahan, tapi semuanya cukup baik. Karena itu kita setia hari ini. Karena itu kita datang ke sini hari ini. Semua punya kelemahan, tapi lihatlah yang baik. Ini poin kedua, Romo. 1, jujur bahwa salib itu ada. 2, sadari bahwa semua baik dan semua yang sudah cukup baik sudah baik. Maka istri jangan banyak menuntut suami. Suami jangan banyak menuntut istri. Istri, please dengarkan baik-baik. Bapak-bapak itu banyak yang menderita tanpa Anda sadar. Para pria itu menderitanya itu ditanggung dalam diam biasanya. Karena memang para pria tidak berbakat untuk berkata-kata, betul ya? Para pria itu ya kita menanggungnya dalam diam. Jalan kesatria kita itu, para pria itu. Betul bapak-bapak? Gak berani jawab masih. Ada satu hari itu ya, ada pasangan sudah 5 tahun menikah. Si istri itu selama 5 tahun setiap malam selalu ngomong sama suaminya, kalau bangun tidur itu jangan kentut, Pak. Karena si bapak ini dari kecil tiap kali bangun selalu kentut. Istrinya tiap malam ngomong sama suaminya, Papa, kalau bangun pagi jangan kentut, kentutnya besar sekali nanti ususmu keluar, katanya. Jadi si bapak ini 5 tahun loh. 5 tahun perkawinan dia sudah, waduh, dia nggak peduli lagi, namanya udah 5 tahun perkawinan, dia sudah mengetahui segala-galanya. Jadi si suami cuek bebek selalu kentut, tapi istrinya tidak menyerah, selalu menuntut, jangan kentut Papa, jangan kentutmu keluar, nanti ususmu keluar. Pada hari ulang tahun perkawinan mereka yang kelima, apa yang dilakukan oleh istrinya? Dia geram karena 5 tahun ini tiap pagi aku menanggung kentut suamiku. Jadi apa yang dia lakukan? Dia beli usus kambing gitu. Usus kambing itu mau buat prank, dia taruh di bed itu ya. Maksudnya nanti kalau suaminya bangun, dia pasti kaget, oh ususnya keluar beneran gitu kan.
Dan benar, istrinya bangun pagi-pagi, usus kambing itu ditata di atas bednya, lalu ditutup selimut. Dia bangun duluan. Anda tahu apa yang terjadi? Benar, suaminya brot, kentut. Dia tunggu reaksinya, kok nggak keluar-keluar kamar. Lalu 1 jam kemudian baru keluar. Suaminya kakinya sudah mengangkang begitu ya. Mama, yang kau katakan itu betul mama. Istrinya senyum-senyum, wah kena prank ini. Mama, betul mama, saya tadi kentut dan usus saya keluar pagi ini. Tapi berkat kasih karunia Allah, sudah kumasukkan kembali. Saudari-saudara, kita jangan banyak menuntut ya. Saudari-saudara, kalau kita banyak menuntut, kita akan lupa bahwa kita sejatinya adalah kumpulan orang-orang yang lemah. Kita akan lupa bahwa kita masing-masing punya kelemahan. Maka yang kedua dari Romo ingin bilang ini. Semua cukup baik. Kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Semua cukup baik. Kamu cukup baik. Kamu cukup baik. Coba ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang. Kamu cukup baik. Kamu cukup baik. Mungkin di Bandung tidak kuat ya kalau cuma nunjuk ya. Anda boleh goyangkan badannya. Kamu cukup baik. Kamu cukup baik. Goyangkan. Kamu cukup baik. Lalu yang ketiga, saya harap kita semua sadar. Poin ketiga, hari ini hanya ada 3 poin kok tentang sensibilitas, tentang intuisi. Saudari-saudaraku, kadang-kadang kita lupa bahwa cinta itu tidak boleh materialistik. Sekarang ini banyak orang makin tidak sensibel karena cinta itu selalu materialistik bentuknya. Anda sadar tidak sadar, apalagi Anda yang businessman, profesional, orientasi kita pertama-tama itu selalu apa? Selalu sarangeo gitu ya, cuan biasa, ya toh. Kadang-kadang kita tanpa sadar dibentuk oleh lingkungan pekerjaan, sehingga tanpa sadar pula kita menyamakan cinta itu dengan materi. Coba Anda lihat sekarang ini begitu banyak anak muda yang makin mundur usia menikahnya. 29, 30, 31, 32, 33. Anda sadar nggak ini? Makin kesini, sekarang usia menikah makin tinggi. Nah ini karena salah satunya ditengarai orang harus siap dulu secara materi. Dan itu tidak salah, tapi lihat yang agak membahayakan adalah logika bahwa cinta itu sama dengan materi. Padahal cinta tidak sama dengan materi. Saya ingin ingatkan pada kita semua, kita punya satu dimensi yang lain dari hidup kita. Selain cuan, selain materi, kita punya hati. Maka gunakan rasa perasaanmu untuk berusaha menemukan cinta yang sejati, cinta yang tidak ditentukan oleh materi. Karena sekarang ini cinta makin materialistik, saudari-saudara. Ada kisah ya, tukang bakso dan tukang becak. Si tukang becak selepas istirahat dia pergi ke tempat tukang bakso. Dia tanya, saya mau pesan 1 mangkok bakso, berapa harganya? 10.000. Lalu ditawar 8.000 lah, kita kan teman. Lalu bakso seharga 8.000 itu datang, tapi nggak pakai bihun. Jadi si tukang beca agak jengkel. Aduh, kok nggak pakai bihun? Dia tanya, kok nggak pakai bihun? 8.000 nggak pakai bihun. Ketus jawabannya. Lalu apa yang terjadi besoknya? Si tukang bakso belanja ke pasar, barangnya ada banyak, dia mau naik becak pulang. Berapa dari pasar ke rumah? 10.000. Masih dendam karena nggak dikasih bihun. Apa yang dijawab? 8.000 lah, kita kan teman. Jadi oke, 8.000, dia mau balas dendam rupanya. Jadi si tukang becak ini mengayuh becaknya dengan sangat ngebut. Si tukang baksonya itu teriak-teriak. Sampai pengkolan dia mau terbalik becaknya karena saking ngebutnya. Rem, kata si tukang bakso. Si tukang becak bilang apa? Dia teriak juga. 8.000 nggak pakai rem.
Cinta makin materialistik sekarang ini. Cinta itu makin transaksional. Kamu kasih berapa, saya kasih segitu. Saya dapat apa dari perbuatan-perbuatan baik saya? Nah, maka saya harap yang ketiga ini Anda ingat baik-baik. Cinta tidak boleh materialistik. Cinta tidak boleh transaksional. Cinta bukan melulu materi. Kita ulangi ya. 1, 2, 3. Cinta bukan melulu materi. Cinta tidak boleh transaksional. Cinta kalau transaksional banyak nipunya. Betul? Cinta kalau hanya ukurannya cuan nanti kita akan jadi menipu. Tidak jadi berkat. Maka ada elemen lain dalam cinta. Materi itu tetap penting, itu yang mau Romo sampaikan, tapi bukan segalanya. Jangan semuanya diukur dengan materi. Kalau tidak, kita lambat laun akan menjadi tidak sejati dalam hidup. Kita akan nipu banyak orang. Ada kisah, ini penutupnya nih, ada kisah dua romo, yang dua pastor, dia ingin jalan-jalan, ingin melepas penatnya dari kegiatan pastoral yang begitu banyak. Dia memutuskan pergi ke Bali, karena di Bali dia bisa bersantai, lalu ya tidak usah pakai kostum pastor seperti saya ini. Mereka pakai kolor saja, berbaring di tepi pantai. Iya toh? Ya mereka tidak perlu menunjukkan, ya pakai kolor saja, tidak ada yang kenal di Bali. Sampai suatu saat ada, ketika mereka sedang asik-asiknya berjemur di tepi pantai dengan segitiga biru itu, ada satu wanita pakai bikini, seksi, cantik. Selamat pagi pastor. Waduh, kok tahu? Oh ya mungkin umat ini, tapi iya lagi berjemur. Nah, datang wanita kedua, kali ini bikininya lebih tipis, lebih seksi lagi. Selamat pagi pastor. Waduh, kok tahu? Dia mulai curiga, jangan-jangan kolornya ada nama. Karena semua kolor romo pastor itu ada namanya. Saya buka rahasianya di sini. Dikasih namanya. Yang ketiga lebih tipis lagi bikininya. Aduh, tinggal segaris nutup-nutup itu ya Anda tahu. Bapak-bapak sudah membayangkan, tolong dilap dulu ya netes-netes. Lalu apa yang terjadi? Yang ketiga ini sudah wabopian. Ini kita harus tanya nih, Nona, Anda orang ketiga yang menyapa saya pastor. Saya cuma pakai kolor. Kok Anda tahu bahwa kami berdua ini pastor? Lalu si Nona menjawab dengan enteng, pastor masa lupa saya suster Agatha. Yang tadi suster Elizabeth. Yang tadi yang pertama tadi suster Mariani. Masa pastor lupa? Kadang-kadang kita hidup menipu diri. Kalau kita ukurannya hanya materi, kita akan banyak menipu orang lain dengan topeng-topeng kita. Maka kalau Anda ingin cinta yang sejati, yang tidak materialistis, Anda harus bersekutu dengan Yesus, bersatu dengan Yesus. Katakan, Yesus, aku undang Engkau masuk dalam hidupku, supaya hidupku tidak hanya ditentukan oleh ukuran-ukuran materialistik, supaya hidupku tidak ditentukan oleh target-target pencapaian materi dan duniawi, tapi juga supaya aku bisa menggunakan hidupku seutuhnya bagi kemuliaan-Mu yang lebih besar. Amin. Dan kita akan ke situ juga, ujungnya ke sana loh kita ini. Anda ingin menghadap Dia dengan senyuman, bukan? Amin. Kalau Anda ingin menghadap Yesus dengan senyuman di ujung hidup Anda, mulai dari sekarang tiap hari Anda senyum pada sesama. Anda senyum dengan tulus. Anda pakai kacamata ilahi untuk memandang orang-orang yang ada di sekitar Anda. Jadi yang dilihat bukan cuma masalah terus, bukan cuma salib terus, tapi yang Anda lihat kesempatan untuk berbuat berkat, untuk berbuat baik. Itu yang makin kita butuhkan sekarang ini. Anda harus berdamai dengan masa lalu Anda yang tidak baik-baik saja. Anda harus pakai kacamata berkat. Anda katakan, ya Tuhan, saya mau pakai cara pandang gandum untuk melihat masalah-masalah saya, bukan kacamata ilalang.
Kalau kita memakai kacamata ilalang yang kita lihat salib terus, tapi kita nggak pernah sampai pada kebangkitan. Amin. Maka semoga kita sama-sama mengusahakan ini. Hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan berbagai beban masalah, salib, problematika kehidupan, apalagi dendam. Amin, amin. Kalau Anda megang dendam hari ini, lepaskan, belajar mengampuni. Di tempat saya di kota Jambi, saya sudah seringkali memberkati jenazah-jenazah yang wajahnya tidak enak untuk dilihat, mengerikan. Dan rata-rata itu adalah jenazah yang menyimpan dendam selama hidupnya, tidak bisa berdamai selama hidupnya. Maka orang-orang di Jambi, di tempat saya, Anda tahu mereka akan buat apa? Mereka akan kocok 3 butir telur, didadar, digoreng, panas-panas itu, langsung dari teflon itu, ditaruh di muka jenazah, lalu diurut-urut sama perias jenazah. Nanti ditarik sana, ditarik sini supaya bisa tersenyum. Sampai bunyi kadang-kadang kulitnya, ces, gitu ya, karena sudah kaku wajahnya. Apa yang mau Romo sampaikan? Kalau Anda tidak mau berdamai dari sekarang, siapkan 3 butir telur. Kalau Anda hidup itu selalu diisi dengan masalah, duka cita, problematika, dendam, aduh, hidup ini terlalu singkat. Betul ya? Betul ya? Maka jangan simpan dendam. Kita mau hadap Yesus. Mulai dari sekarang kita menghayati Yesus di tengah dunia. Amin? Bisa? Bisa. Maka pesan terakhir Romo, ayo hidupi Yesus sekarang juga. 1, 2, 3. Ayo hidupi Yesus sekarang juga. Ayo menghidupi Yesus sekarang juga. 1, 2, 3. Ayo menghidupi Yesus sekarang juga. Ayo menghidupi Yesus sekarang juga. Bu, Anda semangat itu loh. 1, 2, 3. Ayo menghidupi Yesus sekarang juga. Kanan kirinya digoyang badannya. Ayo menghidupi Yesus sekarang juga. Ayo menghidupi Yesus sekarang juga. Nanti setruk loh kok, kamu goyang-goyang lehernya nggak berhenti-berhenti dari tadi. Dan itulah undangan kita saudari-saudari untuk bersuka cita dalam Yesus. Amin. Jadi 4 poin tadi Romo ingin bagikan pada Anda. 1 apa? Lupa. 1 apa? Aku mau belajar jujur pada salibku. Yang kedua, semuanya sudah cukup baik. Dan yang sudah cukup baik sudah baik. Yang kedua. Yang ketiga, cinta bukan melulu materi. apa? Cinta bukan melulu materi. 1, 2, 3. Cinta bukan melulu materi. Yang keempat, ayo hidupi Yesus saat ini juga. Hidupi Yesus. Jadi kalau Anda masih simpan dendam, luka, sakit hati, apalagi dengan tetangga, belajarlah mendoakan. Doa paling efektif apa? Anda kelilingi rumah tetangga yang menyakiti hati Anda itu dengan doa Salam Maria. Salam Maria sampai mati. Amin. Salam Maria sampai mati. Enggak, ini ada cerita lucu. Jadi Romo di seminari ada bruder Belanda. Dia kok rosario cepat sekali saya lihat itu. Manik-maniknya cepat sekali. Jadi saya buntutin dari belakang, saya nguping. Oh, rupanya dia cuma ngambil depan sama belakang. Salam Maria sampai mati, amin. Salam Maria sampai mati, amin. Gitu gue juga bisa rosario kan cepat 5 menit ya. Salam Maria sampai mati, amin. Salam Maria sampai mati, amin. Jadi saya selalu bilang kalau Anda punya tetangga yang kurang menyenangkan, kelilingi rumahnya bawa rosario itu, tapi di korting Salam Maria sampai mati, amin. Salam Maria sampai mati. Jangan ya Dek ya, jangan dibuat ya. Sampai tersedak omnya. Hati-hati om, gigi palsu lepas om. Oke, itu 4 poin dari Romo. Nah sekarang mungkin kita buka pertanyaan untuk 10 menit ya. Oke ya.
10 menit ada Q&A. Jadi kalau Anda mau tanya apa saja, Romo siap hadir di sini. Silakan, boleh tanya apa saja dari materi kita. Ada yang mau tanya? Silakan Om. 1, yang kedua ada 2 di sana, 3. Ada 3, saya rindu yang muda-muda bertanya, yang muda-mudi. 1, 2, ya Om dulu silakan. Mau tanya, kenapa dibilang cukup baik, kenapa nggak dibilang sangat baik atau baik? Suami saya baik, istri saya baik. Kenapa cukup baik? Karena tidak sempurna Om. Sempurna mah enggak, tapi ya jangan cukup dong, baik, lebih baik. Ini ciri-ciri orang yang tidak puas diri. Romo seneng banget ini. Kita kadang-kadang doa ya begini kan, Tuhan udah kasih kita rahmat nih, tapi kita kadang-kadang gak puas ini. Ya ini gak apa-apa Om, kita cukup baik untuk mengingatkan kita bahwa kita masih harus menjadi lebih baik. Ada untungnya saya belajar filsafat. Ya Om ya, sederhana jawabannya, supaya kita ingat walaupun ada kekurangan sudah cukup baik, dan tiap orang bisa berproses jadi lebih baik lagi. Itu Om jawabannya. Terima kasih. Sudah puas Om? Puas. Terima kasih, bertepuk tangan untuk Om kita ini. Pertanyaan kedua, silakan rapid question. Ada tadi? Ya silakan langsung Ibu berdiri. Ya, ya Ibu yang di depan dulu, silakan Ibu. Romo mau tanya Romo, iya, mengenai pengampunan. Iya Ibu. Kalau kita kan mengampuni seseorang Romo ya, iya, sudah diampuni istilahnya, tetapi minta ya. Tetapi masih tetap ingat. Apakah itu betul-betul mengampuni atau bagaimana Romo? Kalau masa lalu lupa kan nggak mungkin lupa ya Romo ya. Gak mungkin, sakitnya tuh di sini nggak mungkin. Gak mungkin lupa, bener ya? Siapa yang pernah tersakiti hatinya? Apakah Anda lupa? Nggak mungkin nanti. Memaafkan tidak berarti melupakan. Seperti kalau kayu sudah kena paku, lubangnya ya di situ. Mungkin bisa ditambal, tapi tetap aja keroak di dalamnya. Betul? Kita itu juga seperti itu. Memaafkan tidak berarti melupakan. Memaafkan itu berarti menerima bahwa kita tidak baik-baik saja. Kita menerima bahwa kita itu terluka, bahwa orang lain kadang-kadang memang dalam rancangan Tuhan yang paling baik mendatangkan luka untuk kita. Tapi dengan memaafkan, saya memakai kacamata baru. Saya memakai kacamata, gak ada wajahnya sebenarnya. Saya memakai kacamata gandum. Saya memakai kacamata gandum untuk melihat ternyata luka itu mendatangkan kebijaksanaan. Luka itu mendatangkan rahmat, dan itu bisa. Saya bersyukur karena sudah dilukai. Ingat kisah Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Di kitab suci Anda tahu, dalam kitab Kejadian, Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya yang lain. Dia dimasukkan ke sumur, dijual kepada orang Mesir. Tapi by the end of the story dia bilang apa? Allah lah yang telah mengizinkan semuanya terjadi, supaya aku dalam kondisiku, di ujung kan dia jadi penguasa Mesir, sehingga keluargaku tidak mati kelaparan. Maka yang Tuhan mau adalah supaya Anda pakai kacamata berkat, kacamata gandum, bukan kacamata ilalang. Kacamata gandum untuk melihat bahwa luka yang didatangkan oleh orang lain pun bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Memang Romo kasih praktek yang sulit ini, tidak segampang yang Romo omongkan, tapi mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Karena yang terlukalah yang bisa menyembuhkan. Saya kenal satu frater, Ibu siapa namamu? Ibu? Dian. Oke, Ibu Dian. Saya kenal satu frater ini baik sekali. Tapi dia suatu hari minta keluar, kaget. Ketika ditanya kenapa? Karena dia merasa hidupnya sia-sia. Ketika masuk kamar frater ini, salibnya udah dipatah-patahi, udah diinjek-injek salib Tuhan Yesus, patung Bunda Maria udah pecah-pecah. Ketika ditanya kenapa kamu kok injek-injek patung Bunda Maria, kamu itu frater edan pokoknya.
Kowe kenter apa kowe? Ya saya gila. Karena apa? Karena Tuhan gak sayang sama saya. Karena papanya ternyata berjudi habis-habisan. Dan adik-adiknya terancam tidak bisa sekolah. Mamanya sendirian menanggung semua rentenir yang datang, lintah darat yang datang. Dan frater ini tidak bisa buat apa-apa. Karena dia tinggal di biara, dia minta pulang. Saya mau menolong adik saya menolong mama saya. Sedih sekali frater ini. Lalu, ya sebagai pembimbing tidak dikasih pulang tuh ya. Karena orang kalau sedang emosional begitu masa dikasih pulang? Kita nggak kasih dia duit untuk pulang, sehingga dia harus tinggal di biara. Lalu dia berproses dibantu. Dia begitu benci pada ayahnya yang meninggalkan kota karena apa? Mama dan adik-adiknya ditinggal begitu saja. Takut dikejar rentenir, takut dikejar lintah darat. Wah, mengerikan sekali kisahnya. Harta mamanya diambil semua, sisa satu meja makan katanya. Sisa satu meja makan supaya karena mamanya itu ngomong sama lintah daratnya, kamu tega sekali. Masa kami keluarga harus makan di lantai, kamu begitu tega. Akhirnya ditinggalkan tinggal satu meja makan. Frater ini begitu kecewa. Sampai pada malam Paskah, frater ini mendengar suara, jangan takut, aku di sini. Pada malam Paskah itu dia mendengar suara Roh Kudus, jangan takut, aku di sini. Dan dia memaafkan ayahnya. Dia tidak jadi keluar. Dia akhirnya berproses bersama waktu. Adik-adiknya bisa kuliah karena ternyata mamanya simpan tanah. Lalu tanahnya satu-satu dijual. Adiknya masih bisa kuliah walaupun tidak di luar negeri. Indah sekali kisahnya. Dan frater itu tak bisa. Walaupun bapak ibunya berpisah, dia menyadari, oh ternyata bapak ibuku berpisah supaya aku tahu aku harus melayani anak-anak muda yang keluarganya terpecah. Nah, frater yang jadi Romo itu sekarang sedang ngomong di depan Anda. Jadi hanya yang terluka yang bisa menyembuhkan. Tuh kan, gak nyangka kan? Pada ketawanya kisah hidupnya pahit tahu. Saya mengalami, ternyata saya diutus untuk menyembuhkan banyak anak-anak muda yang mengalami masalah broken home, yang mengalami ayah ibunya berpisah, yang mengalami ayahnya tidak hadir dalam keluarga karena perjudian, karena bisnis yang tidak sehat. Dan saya menemukan Tuhan baik. Terima kasih, saya pengalaman itu membuat saya berterima kasih sama Tuhan. Tuhan baik, Tuhan Engkau baik sekali, membuatku melewati lembah kelam air mata supaya aku bisa menyembuhkan anak-anakmu yang lain. Karena hanya yang terluka, Tante Dian, yang bisa menyembuhkan. Bersama Tuhan. Ayo pertanyaan lagi, 2 lagi kalau ada. 1 di sana, 1 di situ. Iya, silakan. Nah. Anda sudah bosan mendengar Romo? Mbok sudah. Malam Romo, terima kasih. Suami saya sering dengerin ngikutin live-nya Romo, jadi saya juga suka ikut-ikutan dan kita suka nikutin ketawanya Romo. Poin 1 sama poin 4 yang mau saya tanyakan jadi 2 pertanyaan, boleh ya Romo? Yang pertama tuh mengikuti yang pertanyaan pertama tadi mengenai Romo bilang kita tuh cukup baik. Ya, saya teringat aja tadi pas Romo jelasin di Kejadian 1 ayat 27 sama 31, Tuhan Allah menciptakan manusia, kemudian di ayat 31 dikatakan sungguh amat baik. Tapi Romo bilang tadi kita kan cukup baik. Boleh dijelaskan nggak perbedaan yang Romo bilang itu kita ini cukup baik? Saya setuju bahwa saya nggak sempurna, tapi Allah menciptakan manusia itu sungguh amat baik. Jadi saya lebih mikir mengimani bahwa saya sungguh amat baik. Yang kedua, tepuk tangan om. Ya itu gambar diri saya. Langsung tak jawab. Ya Romo. Allah bersabda, manusia kuciptakan sungguh amat baik karena belum jatuh dalam dosa.
Sesimpel itu. Ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, ya Allah tetap melihat kita itu sangat amat baik. Betul, Allah tetap melihat kita amat sangat baik. Tapi ada, kalau bahasa teologinya, konkupiscensia itu, ada rasa bersalah dalam diri kita yang mengatakan bahwa saya tidak sempurna, saya berdosa. Makanya si Adam, apa yang Adam lakukan ketika dia sadar bahwa dirinya telanjang, apa yang dia buat? Dia buat apa? Hah? Anyaman daun. Dia buat apa? Anyaman daun. Dia buat anyaman daun untuk apa, Om? Dia membuat cawat dari daun. Dia melihat dirinya dan dia malu. Padahal dulu waktu manusia diciptakan bebas merdeka, ya tidak ada rasa malu. Tapi begitu nafsu menguasai, semuanya menjadi malu. Cawat pertama ditemukan oleh Adam. Saya kadang tegur frater-frater yang suka mengeringkan daun jadi batasan kitab suci itu. Saya bilang, kamu ini kurang sopan, kamu ini. Masa cawat jadi pembatas kitab suci? Cawat apa, Romo? Daun ini. Itu cawat Adam. Ya, jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa. Pertanyaan kedua, poin keempat, menghidupi Yesus. Saya belum mengerti, Romo, mohon penjelasan. Menghidupi Yesus dengan cara semakin diubah oleh kekuatan sakramen. Kita kan semua orang Katolik di sini. Sakramen yang kita terima itu mestinya membuat kita berubah dari dalam. Ketika Anda menerima sakramen baptis, kita berubah menjadi anak Allah. Ketika kita menerima sakramen tobat, kita berubah menjadi orang yang bijak dan lebih baik. Jadi kalau Anda mengaku dosa, dosanya sama terus, Anda berarti kurang kreatif dalam berdosa. Yang kedua, ada di sini yang dosanya sama terus kalau ngaku dosa. Jujur, ada nggak? Hah? Ada. Kalau ada, berarti jangan-jangan kita tidak bertumbuh secara rohani, karena kita tidak menjadi lebih baik. Ya Romo nggak mau menghakimi, yo mungkin tiap orang punya pergulatannya ya, tapi ada apa-apa. Tapi mestinya orang menerima sakramen rekonsiliasi, Anda berubah menjadi lebih baik. Tempat favorit Romo itu ya di kamar pengakuan dosa. Saya senang sekali mendengarkan pengakuan dosa umat, makanya rambut saya ubanan lebih cepat. Saya kehilangan pendengaran di sebelah kanan separuh, jadi telinga saya tidak stereo. Jadi seringkali Romo mendengarkan pengakuan dosa umat. Romo, saya ngerasani tetangga. Romo, saya berbicara buruk tentang tetangga saya. Karena kuping saya tidak stereo, saya akan tanya, apa? Berzina dengan tetangga? Yang di luar dengar. Enggak. Jadi mestinya kita diubah oleh kekuatan sakramen. Dengan menerima sakramen Ekaristi, apa yang berubah dari diri kita? Semuanya berubah. Tuhan hadir dalam tubuh kita. Dia menjadi makanan supaya setiap sel dalam tubuh kita diubah menjadi lebih ilahi. Bahkan sampai sakramen terakhir. Sakramen terakhir, sakramen apa? Sakramen perminyakan pengurapan orang sakit. Sekali lagi jangan salah kaprah, sakramen perminyakan orang sakit diberikan bukan hanya pada Anda saat bukan hanya pada saat terakhir. Jadi kalau Anda sedang sakit, Anda boleh minta perminyakan. Sakit agak berat tentu saja ya, karena ada orang yang sakitnya, ya panu itu juga sakit ya. Ada sakit panu, Romo saya minta diolesi minyak suci gundulmu. Olesi kawal panak ya. Salep 88. Jadi kalau Anda sakit agak berat, ingin berpergian agak jauh, Anda mau menghadapi operasi besar, minta sakramen minyak suci. Boleh. Tidak harus tunggu telat ya toh, nanti terlambat. Jadi ini sakramen ini mengubah hidup Anda. Itu artinya diubah oleh Kristus. Jadi apapun kita itu kayak
orang makan pete itu loh. Kalau Yesus sudah masuk ke dalam tubuh kita, kita tuh kayak orang makan pete. Orang makan pete keringetnya bau apa? Pete. Maaf, pipisnya bau apa? Pete. Mulutnya? Pete. Mestinya orang yang menyambut Yesus dalam hidupnya, kata-katanya manis, pikirannya baik. Iya, betul. Suami pulang malam, kata-katanya manis. Papa, capek ya, sini mama pijetin. Kan enak gitu loh. Rupanya banyak terluka meja ini. Kalau istri shopping kartu kredit agak lebih tinggi dari biasanya, papa-papa, suami-suami, manislah. Mama butuh apa lagi? Apa yang bisa papa bantu gitu ya? Itu sangat suportif itu bapak-bapak itu ya. Nah, pasti akan terjadi damai sukacita dalam keluarga. Coba deh, coba. Mestinya kita diubah dari dalam. Itu ya jawaban Romo ya. Jadi sakramen apapun yang Anda terima, kata-katamu seperti Yesus, pandangan matamu seperti Yesus, ya toh? Jadi pandangan mata bapak-bapak juga harus sering melatih. Jangan pikir Anda usia sudah tinggi, mata itu tidak perlu disekolahkan. Oh, perlu disekolahkan. Saya sudah Romo, kalau saya lampu merah lagi nyetir, ada yang cantik lewat, ya mata saya ikut deh. Makanya saya bilang mata kita ini bapak-bapak perlu disekolahkan. Insto Anda ganti air suci. Pedas itu isinya air garam. Oke, jelas ya. Oke, pertanyaan terakhir. Yang terakhir, silakan. Terakhir. Siapa tadi yang tanya? Iya, silahkan. Namamu siapa? Saya Hani Romo. Hani. Hani. Wow, saya pastor tidak boleh panggil Hani. Hai Hani. Pertanyaan saya Romo. Oh Henny. Oh ya. Nah kan sudah saya bilang kuping saya nggak stereo. Pertanyaan saya Romo mengenai poin nomor 3 ya Romo. Iya. Temukan Hani. cinta yang tidak materialistik. Hani. Untuk zaman sekarang ini kayaknya berat ya Romo karena. Ulangi. Mantap ini, mantap. Makin malam makin hot. Ya, Ibu, coba dibeli Ibu. Ya. Karena kan ada pepatah. Pernyataan sebelumnya itu loh. Temukan cinta yang materialistik itu berat zaman sekarang gitu. Yang tidak materialistik berat. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang. Uang tidak dibawa. Sebentar, yang setuju dengan pernyataan ini tepuk tangan. Uang tidak dibawa mati, tapi kalau nggak punya uang rasanya mau mati loh. Yang setuju pertanyaan ini tepuk tangan. Anda jauh dari kerajaan Allah. Ya silakan. Sorry Romo. Bercanda. Pertanyaannya Romo. Hani. Satu, bagaimana cara untuk menemukan cinta yang tidak materialistik itu dan ada nggak tips-tipsnya nih Romo? Terima kasih Romo. Pertanyaannya singkat tapi berat ini adalah. Menurut Romo, satu, ada banyak, kamu perluaskan pandangan hidupmu, ada banyak jalan untuk menemukan kebahagiaan di luar uang, di luar materi. Ada begitu banyak jalan. Jadi count your blessing, latihan untuk itu. Dan ini memang harus dilatih. Kalau tidak dilatih, yang kita lihat semuanya uang. Karena tidak pernah dilatih. Yang dibesarkan adalah
Yang dilatih adalah nafsu-nafsu duniawi kita. Berapapun yang kita kita kadang-kadang itu seperti seperti berusaha memuaskan itu ya, memuaskan lubang itu. Kayak berapapun yang masuk itu nggak bisa terpuaskan. Makanya kita belajar menghitung berkat kita. Ada banyak berkat yang Tuhan beri di luar uang. Oke? Seperti apa contohnya? Satu, berkat di luar uang apa? Satu, sehat. Banyak orang punya uang tapi tidak sehat, betul? Betul? Saya pernah itu lihat di rumah sakit mau memberi minyak suci. Pernah, ini kejadian nyata. Itu mungkin kalung emasnya itu 2 kilo ya. Gede bener rantainya. Kayak rantai bulldog itu. Rantai bulldog itu. Emas kabeh rek. Jarinya opname kok masih pakai cincin, berliannya sebagong-bagong gitu, segede-gede gaban gitu, luar biasa. Saya sampai bingung itu yang diolesi yang mana ini, mau sebelah mana yang diolesi, karena penuh dengan emas. Padahal sakit. Jadi ada begitu banyak berkat di luar uang dan harta. Itu satu. Oke? Anda sudah sebut sehat, apa lagi? Tidur nyenyak. Kapan biasanya Anda tidur dengan nyenyak? Ya malam hari lah, masa tidur dengan nyenyak malam hari. Apalagi apa blessing yang Anda terima, berkat yang Anda terima di luar uang? Bangun pagi, buka mata, puji Tuhan aku masih hidup, ya toh? Itu pentingnya Anda rosario sebelum tidur. Banyak orang tanya, Romo boleh gak rosario waktu tidur tapi gak selesai? Ya doa aja, gak apa-apa, gak selesai gak apa-apa. Salamannya sampai mati, amin. Doa rosario itu penting sebelum tidur. Supaya apa? Kalau besoknya Anda gak sempat buka mata, yang terakhir keluar dari bibir Anda, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Tiap malam saya doa rosario. Biasanya nggak selesai sih, saya jujur. Karena udah kandung bablas. Tapi kata terakhir yang keluar dari mulut saya, kalau saya dipanggil ke surga besoknya, ya Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Anda itu akan menutup hari, menutup hidup Anda dengan indah. Kalau yang keluar Bunda Maria, indah kan? Yang keluar bukan makian pada suatu, Pak kentutmu itu loh Pak, terus sesuai ratangi. Gitu ya. Nah jadi itu yang pertama, banyak berkat di luar itu. Yang kedua, latihan untuk mengendalikan pengeluaran. Coba sederhana, menunda keinginan itu penting. Di biara-biara diajarkan kalau makan itu 3 sendok pertama itu nasi putih toh, jangan campur lauk yang enak-enak. Jadi kalau di biara saya diajarkan 3 sendok pertama itu makan nasi putih saja tanpa lauk. Itu untuk belajar menunda keinginan. Ada pastor Polandia di tempat saya yang suka aneh-aneh supaya dia tidak ingin makan yang enak-enak, maka nanti sayur asemnya dicampur sama jus. Nanti jusnya dicampur kecap ikan kayak gitu, atau telur asinnya nanti diambil dicampur ke jus buah kayak gitu supaya nggak enak. Tujuannya kayaknya absurd ya. Saya ini orang jorok banget, aduh, ampun bener. Makan sama beliau itu gila aku lihatnya, itu nggak selera. Tapi dia jawabannya sangat spiritual. Dia bilang apa? Romo, kita itu harus belajar menunda keinginan. Maka caranya supaya tidak materialistik adalah belajar menunda keinginan. Nah dalam hal ini untuk Anda pasangan suami istri, disitulah peran KB alami sangat penting. Aduh, yang bawa anak jelaskan pada anakmu apa itu KB alami. Dengan adanya KB buatan, Anda sangat sulit menunda keinginan. Bapak-bapak sulit ya?
Makanya gereja mengajarkan kita untuk belajar meregulasi emosi, belajar meregulasi keinginan. Kalau tidak, kita akan terus dikuasai oleh keinginan. Di situ pentingnya KB alami. Gereja Katolik hanya mengizinkan KB alami, bukan KB buatan. Karena hubungan suami istri tidak boleh ditutup-tutupi oleh apapun juga. Harus terbuka. Everything. Semuanya. Teorinya, Romo nggak tahu prakteknya seperti apa. Teorinya. Supaya Anda belajar menunda keinginan. Nah gitu. Jadi supaya Anda bisa KB alami dengan baik, mulailah seperti yang Romo buat. 3 sendok pertama coba makan nasi putih dulu, tanpa lauk, tanpa sayur, nikmati nasi putihnya. Ya. Nah, jadi mulai besok istri-istri jangan kasih lauk suamimu, cukup nasi putih saja. Oke, itu pertanyaannya dan itu jawabannya. Sudah malam, Romo berterima kasih untuk semua tanya jawab Q&A di antara kita. Cukup ya? Waktunya sudah habis toh? Sudah malam. Tuhan Hah? Oh, belum. Daripada di kamar sendirian ya. Cuma di Bandung ini ada orang berani ngenyek pastor. Oke, terima kasih banyak kebersamaannya umat di Bandung. Mohon maaf untuk salah kata, godaan-godaan yang kurang tepat. Romo minta maaf untuk semuanya, tapi yakinlah saya sangat bersukacita berjumpa dengan Anda. Semoga 4 poin tadi Anda praktikkan dalam hidup ini. Ingat, hidup terlalu singkat untuk diisi dengan dendam, air mata, rasa sedih. Mulailah bergembira. Kunjungi hati Anda dan katakan, Tuhan, Engkau harus hidup dalam batinku. Kututup hari ini dengan Galatia bab 2 ayat 20. Kita baca bersama-sama. Buka kitab sucinya. Gak bawa kitab suci dong? Anda bawa HP suci? Galatia bab 2 ayat 20. Bukalah. Udah ketemu? Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Itu setelah kitab Kejadian, coba cari. Galatia bab 2 ayat 20. Itu ayat Mas Romo. Galatia bab 2 ayat 20. Sudah? Nih, ada di depan nih, keren nih, langsung dicarikan. Ini siapa yang nyari nih? Keren ini. Waduh, operatornya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Luar biasa. Mau cepat masuk? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup. Aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku. Maka hidup yang singkat ini, banyaklah senyum, hadirkan Yesus di tengah dunia. Banyaklah mengampuni, hadirkan Dia di tengah dunia. Banyaklah katakan, engkau cukup baik, engkau cukup baik, engkau cukup baik, engkau sudah baik. Katakan Tuhan, salibmu cukup bagiku, terima kasih. Dan Anda akan diubah jadi pribadi yang lebih punya hati. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Tuhan hadir dalam bahasa keheningan. Maka coba dalam keheningan Anda lihat mata orang-orang yang Anda kasihi itu loh. Dilihat matanya. Katakan, kau cukup baik. Terima kasih. Terima kasih, kau cukup baik bagiku. Terima kasih. Terima kasih, kau cukup baik. Sambil kita mendengarkan alunan musik ini, kita tandai diri kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa Maha Rahim, dalam kelemahan kuasa-Mu bekerja sempurna. Engkau memberi kami harta dalam bejana tanah
yang rapuh, yang punya banyak dosa, yang punya banyak kekurangan. Tapi itu yang cukup untuk kami. Itu yang cukup baik. Terima kasih untuk orang-orang yang kami cintai malam hari ini. Terima kasih untuk hadir mereka. Terima kasih untuk bahkan untuk salib yang sampai hari ini masih kami bawa. Tuhan, dengarlah kerinduan hati kami. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami boleh merasakan bahwa Engkau Allah yang bekerja dalam setiap musim hidup kami. Kalau kami sedang sulit dan terjebak saat ini, angkat kami Tuhan dengan berkat-Mu. Kalau kami sudah boleh merasakan syukur berlimpah-limpah, terima kasih, puji Tuhan. Dan itu tidak mengurangi sayang kami padamu Tuhan. Maka biarlah kuasa-Mu turun hari ini memberkati tiap keluarga, teman dan sahabat yang datang. Kalaupun yang datang malam hari ini sendiri Tuhan, kami yakin dalam kuasa Roh-Mu, mereka mau ikat jiwa-jiwa keluarga yang tidak bisa hadir malam hari ini. Dalam hati mereka, mereka sebut nama mereka saat ini. Anda sebut nama orang yang Anda rindukan, nama orang yang Anda kangeni, Anda sebut, Anda doakan yang baik pada mereka. Oh Tuhan, malam ini malam yang indah. Maka biarlah kuasa-Mu mengalir lewat doa-doa kami. Dan kami berkati tiap keluarga yang hadir di sini dengan kuat kuasa Allah yang Maha Rahim, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.